Saya minta maaf karena tuduhan dan perbuatan saya ke Bu Cynthia. Ya walaupun jujur, saya masih sulit sih untuk percaya. Apa yang Bu Cynthia omongin ke saya dengan kenyataan yang saya lihat sendiri dengan mata saya. Hai M-Kiss First. Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 91. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari lanjutan Rianti yang marah akibat Aditya dan Cynthia. Keributan itu jelas-jelas membuat Sandra bahagia. Kayaknya bakal ada perang dunia ketiga nih. Pasti seru kalau sampai viral lagi. Ada hubungan apa kamu sama Bu Cynthia? Maaf, saya jelaskan dulu di sini, Bu Rianti. Sorry banget. Saya tahu apa yang dilihat tadi pasti bikin pikiran ibu jadi negatif. Tapi nggak ada apa-apa, Bu. Saya baru ketemu, nggak sengaja ada orang yang tabrak saya. Saya refleks pegang Pak Aditya pegang saya. Tapi mungkin jadi terlihatnya agak aneh. Agak aneh. Kamu ngapain pelukan sama Bu Cynthia, Mas? Rianti, kamu sopan sidik bisa nggak? Bu Cynthia ini investor aku. Kalau sampai istri itu segitu cemburunya, segitu takutnya, mohon maaf, tapi saya rasa mungkin ada hal yang sangat personal di antara kalian berdua yang memang harus diselesaikan. Sehingga ibu gampang sekali tersulut. Karena keributan itu juga membuat Cynthia tidak mau menghubungi Aditya untuk sementara waktu. Dan tentunya mereka akan menjadwalkan ulang meeting mereka. Ini agar Rianti dan Aditya bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi ketika ia pergi, ia curiga karena mobil di sana mirip dengan mobil Sandra. Ulah Rianti benar-benar membuat Aditya marah sampai membuat Yanto menghindarinya. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Kamu selalu bikin malu aku aja. Terus aku harus apa? Aku harus diam aja melihat kamu peluk Bu Cynthia. Dan aku harus percaya kalau kamu sama Bu Cynthia itu nggak ada hubungan apapun. Kamu kan dengar sendiri. Bu Cynthia ngomong apa? Ini tuh salah paham. Tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Sedangkan Sandra yang dihubungi Cynthia baru mau mengangkat teleponnya. Begitupun Sandra yang punya alasan untuk menunda meetingnya. Rencana meeting yang tertunda membuat Dina penasaran. Apalagi dia jadi meragukan kerjasama mereka dengan Aditya. Karena pelamar di Cafe Dikta belum ada yang cocok, membuat Mutiara merekomendasikan Aurel. Apalagi Dikta memikirkan Aurel sejak pertemuannya kemarin. Melihat Kenzo yang peduli dengan orang lain membuat Kayla terharu. Kepulangan Aditya dengan Rianti sambil marah membuat para ART-nya penasaran. Kelakuan Rianti membuat Aditya memaksa Rianti meminta maaf. Tapi Rianti benar-benar menolaknya. Telepon! Telepon! Telepon. Nih. Harusnya kamu yang minta maaf sama aku. Kamu yang udah salah, Mas. Kamu yang mulai genit sama perempuan lain. Aku udah duga. Kamu itu akan mengkhianati aku lagi dengan Cynthia. Diam! Mas. Mas! Diam! Diam! Kamu tuh bener-bener gak tahu diri ya? Egois! Keras kepala! Justru kamu yang egois, Mas. Kamu gak pernah mikirin perasaan aku. Astaga.
Astagfirullahaladzim. Kalau kamu masih berusaha ketemu sama Cynthia, itu artinya kamu belum move on dari Midori. Mereka nggak tahu aja kalau Ipa mendengar mereka yang berantem. Ternyata Kenzo sudah mengirimkan handphone untuk Mutiara. Walaupun Kenzo memaksa Mutiara menerima hadiahnya. Mas Kenzo udah namain. Mana namanya kayak gini lagi? Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Jadi kamu udah terima barang ya? Saya nggak mau terima ini. Kamu udah lihat notes dari saya kan? Ya tetap aja mas, saya nggak mau terima. Gimana pun juga mas Kenzo udah ngasih saya handphone. Masa ngasih lagi? 2 kali dong mas. Bukan. Itu apa yang dijamret loh? Oh, yang ngejamret udah ketemu mas? Udah ditangkap? Ceritanya panjang. Nanti kalau emang sempat saya cerita sama kamu. Mas Ken... Sih, dimatiin. Gitu ya? Orang ngomong aja belum kelar. Ivan yang bersifat baik kepada Aurel membuat Aurel juga menganggap lunas utangnya. Walaupun Ivan tetap ingin membuktikannya. Dan tiba-tiba aja Aurel mendapatkan kabar interview dari Dikta. Tapi ketika Aurel ingin beranjak, kondisinya tidak stabil. Dan ada Ivan yang menolongnya. Di lain sisi, Aditya jadi pusing karena ulah Rianti. Makanya dia juga menghubungi Kenzo untuk membantunya meminta maaf kepada Cynthia. Sedangkan Rianti benar-benar dibalut oleh rasa emosi. Ini semua membuat Rianti memikirkan bahwa Cynthia itu persis seperti dirinya dahulu. Ternyata Aurel gak hanya cuma interview di sana, dia juga mengajak teman-teman sekelasnya untuk ke sana. Dan ketika Ivan mengajaknya bareng, jelas-jelas dilarang oleh teman-teman sekelasnya. Cynthia yang datang ke kafe bertemu dengan Mutiara. Jelas-jelas ini lagi-lagi membuat Mutiara teringat Widuri. Kedatangan Cynthia membuat Dikta menolak segala kebaikan Cynthia. Padahal Cynthia sudah berniat untuk membangun bonding dengannya. Bahkan Dikta memberikan seluruh warisannya kepada Ali. Aku paham, niat tante baik. Tapi aku gak butuh bantuan. Dari awal aku juga udah bilang, aku pengen mandiri. Bahkan warisan papa pun aku gak ambil sepeser pun. Kasih aja semuanya sama Mas Ali. Permisi. Gak hanya itu, dia memperingatkan Mutiara untuk melarang Cynthia ke ruangannya. Ini membuat Mutiara bingung. Kalau Tante Cynthia datang dan saya lagi di ruangan, tolong arahin ke ruangan VIP ya. Jangan izinin masuk ke ruangan saya. Kasih tahu yang lain juga. Oh, baik pak, saya bakal ngasih tahu yang lain. Saya minta maaf ya pak atas kelalaian saya tadi langsung nyuruh ke ruangan. Melihat Cynthia yang murung membuat Mutiara menghiburnya. Miskis jadi terharu, apalagi Cynthia yang senang bertemu dengan Mutiara.
rencana yang gagal mulu masih membuat Sandra memikirkan rencana lain. Kedatangan Aurel bersama teman-temannya gak hanya membuat Mutiara senang, tapi Dikta yang melihatnya juga senang. Bahkan Aurel juga membuat konten di cafe ini, Kiss First. Ya ampun, Miss Kiss jadi deg-degan melihat Aurel yang interview. Semoga aja dia berhasil ya. Sebelum Aurel bertemu dengan teman-temannya, Mutiara mencoba menitipkan handphone miliknya untuk dikembalikan, tapi Aurel menolaknya. Tiba-tiba aja ada Ivan yang datang, dan ini jelas-jelas membuat Aurel langsung menghindarinya. Dan Mutiara berusaha untuk menyemangati Ivan. Kepulangan Kenzo membuat dirinya tambah khawatir, karena informasi dari Aditya benar-benar terjadi. Makanya dia berusaha menghampiri mamahnya. Dan hampir aja Rianti memberitahu kalau wajah Cynthia itu mirip dengan Widuri. Sekarang bukannya Kenzo belain Papa ya, tapi Bu Cynthia baru kehilangan Pak Bobby loh. Dan Papa juga baru ketemu Bu Cynthia beberapa hari yang lalu. Dan Kenzo yakin Bu Cynthia nggak mungkin sama kayak Kak Gisel. Kenzo bisa yakin Mama kalau Bu Cynthia bukan wanita kayak gitu. Kenzo, kalau kamu tahu Bu Cynthia itu wajahnya... Emangnya wajahnya Bu Cynthia kenapa, Pak? Mama belum punya bukti sama sekali tentang Papa sama Bu Cynthia. Mendingan sekarang Kenzo antar Mama ketemu Bu Cynthia, Mama minta maaf sama Bu Cynthia. Bu Cynthia satu-satunya investor tunggal buat perusahaan kita, Ma. Kenzo mohon, Ma. Demi Papa. Demi Kenzo. Ini semakin membuat Kenzo untuk memohon kepada mamanya meminta maaf kepada Cynthia. Bagaimanapun, Cynthia adalah investor perusahaannya. Demi Kenzo, Rianti akhirnya mau minta maaf kepada Cynthia. Tanpa mereka tahu, Nunu mendengarnya dan langsung memberitahu Sandra. Ini bahaya gak sih? Ternyata Siti ART rumah Sandra akan memantau Mutiara lagi. Ya ampun, gak ada habisnya. Sedangkan Kenzo mencoba datangi Cynthia diam-diam. Ini karena Rianti yang akan meminta maaf kepada Cynthia. Cynthia yang tahu juga membiarkan itu terjadi, walaupun tiba-tiba aja Rianti mengurungkan niatnya. Dan Kenzo yang berusaha meyakinkan Rianti. Kedatangan Kenzo dan Rianti tentunya sudah diketahui oleh Cynthia. Bahkan Kenzo mengatasnamakan Rianti untuk meminta maaf kepada dirinya. Ini membuat Cynthia terharu, dan Rianti masih aja membahas masalahnya. Bu Cynthia, Ibu nggak tahu apa aja yang udah saya lalui. Sampai saya punya trust issue sama suami saya. Justru karena nggak tahu, baiknya saya jangan jadi dampak dong dari trust issue Ibu. Saya minta maaf karena tuduhan dan perbuatan saya ke Bu Cynthia. Ya walaupun jujur, saya masih sulit sih untuk percaya. Apa yang Bu Cynthia omongin ke saya dengan kenyataan yang saya lihat sendiri dengan mata saya. Kalau Ibu belum percaya, harus jangan buru-buru datang ke sini, Bu. Pernyataan Rianti malah membuat Cynthia semakin emosi. Dan ini membuat Kenzo untuk memohon kepada dirinya lagi. Tapi Rianti masih menolak untuk meminta maaf. Kenzo, kamu nggak tahu apa aja yang udah Mama laluin sama papa kamu. Kenzo tahu, Ma. Kenzo tahu masalah Papa sama Kak Gisel. Atau mungkin ada hal lain yang Kenzo nggak tahu, Ma. Tanpa mereka tahu, ada Dina yang mendengar dan langsung menghubungi Kayla. Ini membuat Kayla harus segera menyelesaikan masalahnya sebelum Cynthia menarik investasinya. Informasi itu jelas-jelas membuat Aditya marah. Gimana ya, Pak? Susah jelasinnya. Tadi sempat minta maaf, tapi Mama juga bilang katanya mau Bu Cynthia ataupun Kenzo, kita berdua nggak ada yang tahu apa yang udah Mama lalui. Padahal Kenzo tahu, ini cuma masalah Papa sama Kak Gisel doang kan? Atau mungkin
Selain Kak Gisel, Papa juga punya hubungan lain sama orang lain. Tapi ini malah membuat Kenzo curiga dengan masa lalu Aditya dan Rianti. Karena ini membuat Kenzo teringat omongan Aurel soal Rianti perebut suami orang. Tadi Kak Gisel datang. Terus Kak Gisel bilang kalau Mama itu perebut suami orang juga. Tapi Aurel pernah cerita kalau Kak Gisel bilang Mama bukan wanita pertama yang dinikahin sama Papa. Apa yang diomongin Kak Gisel tuh benar ya? Aku jadi kepikiran. Setelah Kenzo sholat dan mendoakan orang tuanya, tiba-tiba dia dihubungi oleh Mutiara. Ini karena Mutiara yang mau mengembalikan handphonenya. Dan ujung-ujungnya udah pasti mereka berantem. Saya mau minta tolong untuk Mas terima saya ngebalikin handphone ini. Saya mau ngebalikin, Mas. Saya kan udah berapa kali bilang sama kamu ya Mutiara. Kalau pemberian barang yang saya kasih ke kamu, saya nggak suka kalau dibalikin lagi kepada saya. Oh, tapi Mas, saya udah sering nerima banyak. Saya udah nerima baju mahal, diantar jemput. Pecel lele juga saya terima. Semua udah saya terima, tapi kalau handphone mahal ini nggak bisa, Mas. Ini handphone mahal banget loh, Mas. Terbaru lagi. Saya nggak terima penolakan. Mas kan, ih, enak aja. Apalagi? Ya Mas Kenzo udah matiin telepon, orang belum kelar ngomong. Udah tahu itu rezeki buat kamu, saya kasih buat kamu. Tapi malah kamu mau balikin kepada saya. Nolak pemberian orang lain, apalagi sampai dibalikin barangnya, namanya pemali Mutiara. Nggak boleh. Mas Kenzo! Ya Allah, sabarkanlah hati hamba, kuatkanlah hati hamba menghadapi orang yang nyebelinnya udah gak ada obat kayak gini. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba ya Allah. Sabarkanlah hati hamba. Astagfirullahaladzim, emang bener-bener nyebelin banget, kayak apotek tutup. Aditya jadi harus berdiskusi dengan Kenzo untuk keberlanjutan kerjasamanya dengan Cynthia. Bagaimanapun ini sudah menghambat pekerjaan di kantor, termasuk Aditya yang sulit bertemu dengan Cynthia. Ternyata Ivan masih menunggu Aurel di depan kafe. Sedangkan Aurel sangat senang ketika mengetahui kalau dirinya diterima bekerja sebagai marketing di Cafe Dikta. Kalau gitu, besok kamu langsung kerja aja di sini. Serius, Mas? Ya, serius. Besok sekalian tanda tangan kontrak, nanti biar manajer saya yang ngubungin kamu langsung. Oh, yes. Oh my God. Yeah. Melihat Dikta yang perhatian dengan Aurel membuat Ivan marah. Pasin pacar gue ya. Apaan sih, Van? Aku tuh bukan pacar kamu, apaan sih? Kamu tuh yang sopan ya ngomongnya, Van. Dia tuh yang punya kafe ini loh. Aku bodo amat rel dia siapa. Aku gak suka kamu deket-deket sama dia, cuma modus doang sama kamu. Apa sih? Aku gak suka tau gak kamu ngomong kasar kayak gitu. Dia tuh calon bos aku. Tapi siapa sangka kalau Aurel malah marah karena Ivan yang mengakui dirinya sebagai pacarnya. Ini membuat Dikta kasihan karena Ivan yang ikut campur. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miss Kim.